Halo teman-teman semua. Halo, Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semua di tengah-tengah pandemi ini tetap baik, tetap sehat teman-teman, dan kita sudah melakukan ibadah seperti ini selama 1 tahun lebih teman-teman. Dan saya tahu bahwa ini sangat sulit untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan teman-teman. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu melihat kita dimanapun kita berada. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, meskipun secara virtual, Tuhan, saya percaya bahwa Ia menerima pujian dan penyembahan dan ibadah kita teman-teman. Dan saya juga percaya bahwa kita melakukan semuanya ini agar setiap kita tetap sehat, juga tetap aman dari paparan pandemi COVID. Oleh sebab itu teman-teman, hari ini saya mengajak setiap kita, mari yuk sama-sama kita tetap semangat, mari sama-sama kita tetap jaga hati kita, tetap connect sama Tuhan teman-teman. Sebab Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dalam hidup setiap kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Mari sama-sama teman-teman, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berkata, setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan penyembuh setiap kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan, oh satu-satunya yang ku andalkan.
berkat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, setia untuk memberkati setiap kami, setia untuk menyembuhkan setiap kami, setia untuk memulihkan setiap kami ya Tuhan. Meskipun kami seringkali tidak setia, tetapi kami bangga punya Allah, punya Bapa seperti Engkau. Karena Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu buat setiap kami. Ini ibadah kami malam ini Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Dan kiranya Engkau saja Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, Kristus Yesus yang telah mati buat setiap kami untuk menebus kami. Terima pujian kami, penyembahan kami, terima ibadah kami Bapa. Kami serahkan semua, kiranya boleh jadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ingin menyapa sekali lagi teman-teman semua di rumah masing-masing dimanapun berada. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mengajak teman-teman semua untuk boleh bangkit berdiri pada malam hari ini. Dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Sebab Dia adalah Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Malam hari ini di tempat ini dan tempat saudara-saudara semua, kita memuji Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, sekali lagi katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, sebab Tuhan kita baik, amin. Kita bersyukur kepadanya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan, na 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 na. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan teman-teman dimanapun berada yang mengikuti ibadah malam hari ini, silakan duduk kembali. Dan teman-teman mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk boleh ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ditaburkan firman Tuhan malam hari ini, maka saya percaya bahwa firman itu tidak berlalu sia-sia. Mari teman-teman, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan ini malam hari ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kiranya pujian ini boleh membawa kita, menghantar kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Sembah Dia,
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Waktu pemberitaan firman Tuhan dipersilahkan kepada hambanya. Shalom, selamat malam teman-teman kaum muda yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau malam hari ini kita boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Tuhan, terima kasih di malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan dan ibadah Komisi Pemuda malam hari ini. Kami telah menaikkan segala pujian dan doa kami kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang berkenan dengan pujian dan penyembahan kami dan doa kami ketika kami datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami juga mau pada malam hari ini merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, juga menjadi satu peringatan, nasihat bagi kami, untuk kami bisa menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam rekan-rekan muda yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya sungguh berdoa supaya teman-teman yang saat ini tetap mengikuti ibadah secara online juga tetap menemukan satu relasi yang akrab dengan Tuhan ya, sekalipun secara online. Hari ini kita akan sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah ATM. Ya. ATM ini adalah satu singkatan, yaitu antara aku, Tuhan, dan media sosialku. Antara aku, Tuhan, dan media sosialku. Firman Tuhan akan saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang di sini dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Ya. Gereja umat Tuhan masa kini adalah bangsa yang terpilih dan yang kudus. Nah, kita perlu menjadi orang yang kudus, orang yang terpilih itu termasuk saat kita menggunakan media sosial kita. Nah, teman-teman, hidup di zaman sekarang ini gampang-gampang susah. Apalagi dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan sosial media kita. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Gampang karena di satu sisi kita bisa mengakses informasi dengan begitu cepat, teman-teman. Kita saat ini bisa tahu apa yang terjadi di negara Amerika, ya, bahkan menit ini dengan begitu cepat. Akses informasi begitu mudah. Tetapi akan menjadi sulit ketika kita tidak mampu untuk memfilter semua informasi yang kita terima di media sosial kita itu.
Teman-teman, saya satu kali membaca satu artikel di vice.com yang sangat menarik sekali judulnya, yaitu konten body positivity terkadang memperburuk rasa minder. Kita lihat bagaimana konten body positivity ini mengajarkan kita harus punya gaya hidup yang sehat. Bagaimana orang-orang di media sosial, ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok, mereka menunjukkan foto badan yang ideal, ya, dan mereka menunjukkan bahwa ini loh hasil dari dietku, ini hasil dari olahraga dan pola makan yang sehat yang sudah aku lakukan, dan ini hasilnya, punya badan yang bagus. Nah, tetapi dan memang bagus gitu. Di satu sisi tentu konten-konten seperti ini akan menginspirasi kita untuk kita bisa punya gaya hidup yang sehat juga gitu. Supaya kita punya tubuh yang ideal juga. Tetapi di satu sisi konten-konten seperti ini justru menimbulkan rasa minder bagi orang yang melihat konten itu, tetapi kemudian dia tidak mampu atau tidak sanggup untuk melakukannya. Atau misalnya bukan tidak mampu, tetapi dia sudah mampu melakukannya, namun dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, tubuhnya tetap saja tidak ideal, dan hal itu memperburuk rasa minder. Nah, apalagi begini, kalau akhirnya penampilan fisik itu menjadi satu tolak ukur keberhargaan, nilai atau keberhargaan diri dari seseorang, itu sungguh sangat berbahaya sekali, teman-teman. Padahal ya, keberhargaan seseorang bukan hanya dilihat dari tubuh fisik saja, tapi terlebih lagi mungkin dengan karakter yang baik, skill kerja yang mumpuni. Tetapi akhirnya konten-konten seperti ini membuat bahwa standar keberhargaan itu adalah penampilan fisik, dan itu yang berbahaya. Nah, kita lihat betapa dahsyatnya pengaruh media sosial kita pada hari ini gitu. Nah, kita nggak akan membahas soal konten-konten seperti ini, tetapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran betapa media sosial itu punya pengaruh yang kuat bagi kehidupan hari-hari ini. Media sosial itu bagaikan pedang bermata dua, yang di satu sisi dia bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, tetapi di satu sisi dia juga bisa membunuh harga diri orang lain. Teman-teman, karena itu melalui tema di malam hari ini, antara aku, Tuhan, dan medsosku, saya ingin mengajak kita teman-teman untuk melibatkan Tuhan di dalam kegiatan kita beraktivitas di media sosial. Sekali lagi, kita harus melibatkan Tuhan di dalam aktivitas kita di media sosial. Teman-teman, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam aktivitas media sosial kita, maka kita hanya akan memberikan dampak positif bagi orang lain. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita tidak akan memberikan dampak negatif bagi orang yang melihat postingan media sosial kita. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, tentu hal ini teman-teman perlu kita lakukan karena kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan ini yang harus kita lakukan, termasuk lewat media sosial kita. Ya, teman-teman, setidaknya ada 10 cara bagaimana kita bisa melibatkan Allah di media sosial kita. Wow, sangat banyak sekali. Tapi kita nggak akan membahas sebanyak itu. Saya hari ini akan cukup memberikan 4 cara saja. Dan 4 cara ini bisa membantu kita bagaimana kita bisa beraktivitas di media sosial kita dengan tepat dan kita melibatkan Allah di sana. Oke, yang pertama adalah dahulukan Allah dalam segala yang kamu ucapkan atau kamu post di sana, ya, di media sosial kita.
kedengarannya cukup mudah, tetapi mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, untuk kita bisa mendahulukan Allah, teman-teman, di dalam apa yang kita ucapkan atau yang kita posting, maka kita perlu bertanya di dalam pikiran kita, sebetulnya siapa kita dan dari mana kita berasal. Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita akan dengan mudah menjawab, ya aku berasal dari Tuhan dan aku ini adalah milik Tuhan. Oke, kita adalah milik Tuhan, kita berasal dari Tuhan, tetapi apakah kita melibatkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita? Nah, seringkali teman-teman kita punya kecenderungan, ya. Nah, punya kecenderungan gitu ya, maksudnya tidak semua seperti ini. Tapi kita punya kecenderungan untuk kita membagi-bagi kehidupan kita gitu, mengkotak-kotakkan kehidupan kita. Ada kotak di mana ini untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Ya, misalnya ya ketika kita ikut ibadah KP atau ibadah di hari Minggu, ya, atau ketika kita bersaat teduh, oh ini waktunya Tuhan. Tetapi misalnya di sisa waktu kita, mulai dari Senin sampai Jumat misalnya, kita bekerja, kita melakukan hobi, lalu kita berinteraksi dengan orang lain, kita mungkin merasa tidak perlu terlalu melibatkan Tuhan di sana. Padahal teman-teman, dengan jelas firman Tuhan mengatakan begini di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi teman-teman, semua yang kita lakukan harusnya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi termasuk hal-hal yang nampaknya sederhana di dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita nonton TV, nonton YouTube, nonton Netflix. Atau seperti kita melakukan hobi kita. Misalnya kita bermain musik, main bola, main games. Kita melibatkan Allah di sana. Termasuk interaksi sosial kita dengan teman-teman kita, dengan pacar Anda. Kita melibatkan Tuhan di sana. Dan termasuk ketika kita beraktivitas di media sosial. Ketika kita memposting sesuatu di Facebook, di Instagram, ketika mungkin teman-teman membuat video di TikTok, apakah yang kita lakukan itu sudah mendahulukan Tuhan di sana? Apakah kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Teman-teman, ketika kita melakukan semuanya, mari kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang aku lakukan di media sosial, mau kita meretweet sebuah tweet seseorang, atau kita mengomentari postingan seseorang, ketika kita mempost sesuatu, atau ketika kita mengupload sesuatu, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan. Maka dari itu penting sekali teman-teman, sebelum kita memposting sesuatu di media sosial kita perlu bertanya dulu. Tuhan, ketika aku memposting sesuatu di media sosialku, apakah aku bisa memuliakan nama Tuhan ya? Kalau aku tidak bisa memuliakan nama Tuhan, ya sudah, tidak usah diposting seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar memikirkan caption apa yang baik ya, atau kalimat yang memotivasi seperti apa, tetapi pikirkan apakah itu memuliakan nama Tuhan. Alkitab versi Living Bible teman-teman dengan menarik sekali menerjemahkan Amsal 3 ayat 6. Di sana dikatakan, dalam segala yang kau lakukan, dahulukan Allah, maka Ia akan mengerahkan kamu dan memahkotai upaya-upayamu dengan sukses. Dahulukan Allah, maka Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan memakai postinganmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama, dahulukan Allah di dalam
segala apa yang akan kita posting. Lalu yang kedua adalah pakailah media sosial dan bukan dikendalikan olehnya sebagai berhala. Nah, berhala ini artinya kita menurunkan Allah dari tahtanya dan menempatkan media sosial kita, atau menempatkan sesuatu hal yang lain selain Allah di tahta yang seharusnya ditempati oleh Allah. Dan firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Keluaran 20 ayat 3 misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau kita juga diberitahu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Teman-teman, media sosial kita bisa menjadi berhala loh. Apalagi ketika kita lebih mengutamakan media sosial kita, mengutamakan gadget kita. Kita main games misalnya, dari pulang kerja sampai larut malam, padahal besok harus bangun pagi dan kerja lagi. Tapi kita menghabiskan waktu kita di main game, menghabiskan waktu kita untuk nonton video di TikTok. Kita perlu, teman-teman, untuk mengakui dan mengoreksi di dalam diri kita. Dan kita bertanya, kira-kira selama 1x24 jam, waktuku di media sosial atau ketika main games atau apapun itu, apakah aku menghabiskan waktu yang banyak di sana dan aku melupakan Allah di sana? Jangan kita mencoba untuk memaklumi itu, teman-teman. Maksudnya, nggak apa-apa lah main gadget, main game, main media sosial. Kan aku tadi pagi udah saat teduh misalnya, atau tadi pagi aku sudah berdoa. Dan kita akhirnya memaklumi itu karena kita sudah punya waktu khusus dengan Tuhan. Sisa waktu kita akhirnya kita habiskan untuk main game dan media sosial. Jangan mencoba untuk menepisnya, teman-teman. Dan jangan mencoba untuk merasionalisasikannya. Katakan saja kita memang sedang kecanduan di sana. Kita kecanduan karena kita telah menurunkan Allah dari tahta di hati kita. Dan kita lebih sibuk dengan game kita atau media sosial kita. Coba renungkan seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk bermain di media sosial atau bermain game. Kalau begitu banyak waktu kita habiskan di sana, kita perlu datang kepada Tuhan, teman-teman, dan kita perlu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan media sosial itu menguasai hidup kita. Hancurkanlah itu. Ya, kalau perlu kita stop dulu sementara untuk memakai media sosial. Ya, kita uninstall dulu untuk sementara. Nah, itu juga baik juga. Hati-hati. Ya, hanya kita sih yang bisa tahu sih, apakah media sosial itu atau game itu sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Kalau iya, datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Itu yang kedua, hati-hati teman-teman dengan berhala media sosial. Lalu yang ketiga adalah selalu refleksikan Yesus dan kasihilah Allah baik offline maupun saat online. Ya, selalu refleksikan Yesus dan kasihilah Allah baik secara offline maupun online. Nah, satu kali orang-orang Farisi itu datang dan bertanya kepada Yesus, ya, menanyakan perintah mana yang paling utama. Dan seketika ditanya itu, Yesus menjawab bahwa yang utama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di atas segalanya adalah penting bagi kita untuk mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita. Dan sudah seharusnya ketika hidup kita ini baik waktu offline ya, maupun online, kita mencerminkan kasih Allah di sana. Coba deh sekarang kita lihat
eh, ya postingan teman-teman di Instagram, di Facebook, atau di TikTok, ataupun dimanapun itu. Coba teman-teman lihat postingan teman-teman 1 bulan terakhir. Coba lihat. Lalu ketika teman-teman melihat postingan teman-teman 1 bulan terakhir itu, coba tanyakan 3 pertanyaan ini. Ya. Tanyakan 3 pertanyaan ini. Kalau orang lain melihat postingan saya, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya? Coba tanyakan 3 hal ini. Pertama adalah, apakah aku suka dan orang lain suka dengan apa yang aku lihat di sana? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah postinganku menunjukkan bahwa aku mengasihi Allah? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, atau ternyata aku lebih mencintai sesuatu yang lain dan bukan Allah? Bukan berarti teman-teman yang harus kita post di dalam semua media sosial kita hanyalah ayat-ayat Alkitab saja. Atau kutipan-kutipan khotbah para hamba Tuhan saja. Bukan seperti itu. Ya kita bisa kok memposting kata-kata yang bijak misalnya, yang bisa membantu orang lain. Mungkin postingan-postingan tentang bagaimana memanajemen stres, atau bagaimana postingan-postingan untuk mengelola keuangan misalnya, atau postingan-postingan tentang pengetahuan-pengetahuan alam misalnya. Itu juga baik juga dan bisa merefleksikan kasih Allah juga. Andaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi adalah ternyata aku tidak merefleksikan kasih Allah, apa yang salah sebetulnya di dalam postingan kita? Apakah kita hanya menonjolkan diriku sendiri, menonjolkan kelebihanku, prestasiku, kekayaanku? Ataukah yang paling parah misalnya, ya yang ditonjolkan adalah sensasi-sensasi atau saling sindir di media sosial, yang sangat jelas sekali bahwa postingan itu tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Nah, kalau kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, maka yang akan kita posting adalah mencerminkan kasih Tuhan di sana. Saya lihat beberapa teman KB postingan-postingannya juga udah bagus sih. Ada yang ya tiap pagi memposting ayat renungan yang dia baca di hari itu. Itu sangat bagus sekali ya. Ada yang posting lagu-lagu rohani yang sangat inspiring sekali. Share cuplikan-cuplikan khotbah. Hal-hal yang sederhana teman-teman. Tetapi ketika orang membacanya, di sana orang bisa mendapatkan berkat melalui postingan itu. Teman-teman, karena dari itu sekali lagi saya katakan penting untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memposting sesuatu. Ya. Atau ketika kita mau memposting sesuatu, doakan sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya posting untuk postingan saya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya postingan itu bisa menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan. Nah, seperti kata firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 13. Di sini dikatakan, kamu akan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Atau di Mazmur 34 ayat 9 dikatakan bahwa kamu akan mengalami dia dan mengecap kebaikannya dan kamu akan melihat dia baik. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, teman-teman, Tuhan tolong berikan aku hikmat apa yang aku post supaya aku bisa menunjukkan bahwa aku dikasihi Tuhan dan aku mau memberkati sesamaku, maka berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan engkau hikmat. Engkau akan menemukan Tuhan apabila engkau mencarinya dengan segenap hati. Itu yang ketiga teman-teman, yaitu selalu refleksikan kasih Tuhan di dalam media sosial kita. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah, nah ini yang tidak kalah penting teman-teman, jangan memakai media sosial untuk memperparah godaan. Ya saya tahu bukan rahasia bahwa teknologi dan media sosial bisa menjadi pintu yang sangat lebar
bagi godaan-godaan yang menyerang kita. Dan kita berhadapan dengan godaan yang sangat berat. Salah satunya yang paling gampang ditemui misalnya adalah godaan seksual. Konten-konten pornografi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa pemerintah kan sudah memblokir konten-konten berbau pornografi. Kita mengenalnya dengan internet positif. Tetapi teman-teman perhatikan pencarian Google saya ini. Saya cari kata kunci internet positif di Google. Dan apa hasilnya? Teman-teman bisa lihat. Hasil paling atas, nomor 1 adalah mengenal internet positif dan cara membuka blokirnya. Inilah kondisi kita, teman-teman. Begitu mudah kita bisa mencari godaan-godaan seksual itu di internet, begitu mudah. Internet positif itu tidak membantu sebetulnya. Ya inilah godaan para pria, ya mungkin bukan hanya pria sih, tapi wanita juga ada. Ya. Begitu mudah untuk menemukan konten-konten yang sudah diblokir di internet positif, tinggal kita buka saja kan blokirnya. Nah ini godaan yang sangat berat sekali loh ya. Kita harus hati-hati dengan hal ini. Ya lalu bukan hanya godaan seksual saja. Ya misalnya godaan lain adalah godaan untuk belanja online. Ya mungkin teman-teman tahu dengan istilah 6.6 ya, atau 7.7. Tahu istilah ini 6.6, 7.7. Ya kalau teman-teman tidak tahu istilah ini berarti selamat ya. Anda belum tergoda oleh godaan belanja online. 6.6 ini artinya 6 Juni ya, atau 7.7 ini artinya 7 Juli. Itu adalah tanggal-tanggal cantik teman-teman yang biasanya dipakai oleh tempat-tempat belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada untuk memberikan promo-promo yang menarik, diskon besar-besaran, bahkan ongkos kirim gratis seluruh Indonesia. Nah mereka para online shop ini ya memberikan layanan-layanan seperti itu, dan biasanya kita yang suka belanja mungkin tertarik sekali untuk membeli di sana. Beli HP baru lah, ganti HP, beli fashion yang baru, pakaian yang baru, sepatu baru, ya, kosmetik dan sebagainya. Tapi hati-hati teman-teman dengan godaan-godaan untuk belanja ini. Jangan mudah tergiur dan gunakanlah hikmat Tuhan ketika kita mau belanja online. Dalam hal ini ingat bukan berarti saya melarang teman-teman belanja online. Ya, tidak. Karena saya pun melakukannya teman-teman. Saya pun belanja juga online sekarang. Suka belanja online tidak apa-apa. Ya. Bahkan teman-teman ketika belanja online kita belanja di sana. Toh kita mendukung perekonomian negara kita kan. Jadi kita mendukung perekonomian negara kita. Ya. Kemajuan ekonomi bangsa kita dukung. Tetapi harus berhati-hati teman-teman ketika kita sudah kecanduan. Orang yang kecanduan ini biasa dia punya keinginan untuk membeli banyak hal, padahal kantongnya atau uangnya tidak sebanyak itu gitu. Atau uangnya terbatas, tetapi dia mau membeli banyak hal di sana. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya dia akhirnya menggunakan pinjaman-pinjaman online. Ya misalnya ShopeePay, ya, ada tuh ya ShopeePay Later, atau Kredivo, atau apalah pokoknya semua pinjaman online supaya kita bisa membeli barang secara kredit. Karena kita tidak punya uang tunai untuk membelinya. Kita nggak punya cash. Nah, sekali lagi tidak apa-apa kalau teman-teman bisa melunasi kreditnya loh ya. Tetapi seringkali saya menemukan kejadian-kejadian ya seperti berita ini, bagaimana orang yang sudah meminjam secara online tetapi dia tidak bisa melunasinya. Akhirnya
pinjaman menumpuk sampai 40 juta, 50 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Dan jangan kita berpikir bahwa orang ini pinjam dengan angka yang besar. Enggak. Ya awalnya dengan angka yang kecil sih. Ya misalnya 2 sampai 3 juta di salah satu pinjaman online. Tetapi karena tidak bisa membayar, akhirnya pinjam di tempat lain untuk menutupi hutang yang ini. Jadi gali lubang tutup lubang gitu loh. Nah ini harus hati-hati teman-teman. Kita harus bijaksana. Jangan sampai kita tidak bijaksana seperti ini. Jangan kita berpikir debt collector itu kejam. Loh, dia hanya melakukan tugasnya kok. Ya pesan saya buat para debitur pinjaman online ya, kalau memang tidak sanggup bayar ya jangan ngutang. Kasihan mereka juga yang udah dipinjam uangnya ketika sudah tidak sanggup untuk dilunasi itu. Ketika uangnya tidak kembali. Belanjalah sesuai dengan kondisi kantongmu dan jangan lupa menabung dan investasi buat masa depan. Ya kalaupun mau diperpanjang soal investasi juga bakal panjang lagi sih, karena menurut saya investasi itu harus sesuatu yang kelihatan barangnya gitu loh, ya kayak properti atau emas gitu. Kan sekarang ada investasi yang barangnya itu tidak kelihatan gitu loh, ya. Bitcoin lah, kripto lah, ya. Atau apalah, forex ya, yang menjanjikan kekayaan instan. Yaitu saya rasa kita perlu bijaksana dalam berinvestasi. Tetapi kita nggak akan bahas ini ya teman-teman. Nanti tema khusus saja. Nah, ada lagi godaan untuk membanding-bandingkan misalnya. Atau godaan untuk bermain judi online. Atau godaan untuk hate speech di kolom komentar orang lain. Nah, penting bagi kita untuk kita melihat diri kita dan kita jujur tentang di mana kita ini rentan tergoda. Dan kemudian kita menyusun sebuah rencana bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri dan menghindarkan diri dari godaan-godaan itu. Yakobus pernah mengatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini ada istilah dipikat. Dipikat itu istilah kalau di dalam memancing itu ada kail, ya lalu di sana diisi umpan kailnya, dipasang umpan. Lalu ketika orang memancing, ikan yang memakan umpan itu dikatakan terpikat, ya, dipikat oleh umpan itu. Dan akhirnya ikan itu berhasil ditangkap. Nah seperti itulah godaan-godaan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita dipikat dan kita binasa oleh godaan kita. Kalau kita tahu di mana aku bisa tergoda di sana, segera hindari, ya, segera matikan godaan itu. Dan saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi percaya bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukannya. Ya, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab oleh ia sendiri, ya ia di sini adalah Yesus sendiri, telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Nah kalau kita mulai tergoda teman-teman, kita tidak menghadapi godaan itu sendirian. Tetapi kita punya Tuhan yang akan menolong kita untuk melalui godaan itu. Mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menutup godaan itu bagi kita teman-teman. Teman-teman, mari gunakan media sosial kita dengan bijak. Mari libatkan Tuhan di dalam aktivitas kita bermedia sosial. Dan percayalah, setiap postingan kita akan menjadi berkat dan kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan pada malam hari ini dan kami memohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh
melibatkan Tuhan di dalam aktivitas bermedia sosial kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh memberkati orang lain melalui postingan-postingan kami. Dan kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk menjauhkan kami dari godaan-godaan yang menggoda kami, untuk kami menjadikan media sosial itu sebagai berhala dan membuat kami jauh dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melawan setiap godaan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman terkasih dimanapun berada. Pertama-tama terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang melayani pada malam hari ini, baik WL, singer, pemusik, tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Teman-teman yang diberkati pada malam hari ini, tetap semangat, tetap ikutin protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Dan telah tiba waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk doa berkat dan doa penutup kepada hambanya, dipersilakan. Ya teman-teman, demikian ibadah Komisi Pemuda malam hari ini sudah berakhir. Dan sampai jumpa di dalam pertemuan ibadah Komisi Pemuda di Sabtu yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami ketika kami beribadah walaupun secara online di malam hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan, dan firman yang telah kami dengar kiranya boleh kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.